Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Mari di pagi hari ini kita awali kegiatan kita dengan berdoa agar kegiatan kita diberi kemudahan dan kelancaran. Silakan salah satu memimpin, Mas Mufid, silakan dipimpin doanya. Mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak, apa kabar hari ini kalian semuanya? Baik, Pak. Dari satu, ada yang hadir atau tidak hari ini ya? Mufid hadir? Ya. Siti Matoya ada ya? Hadir. Anak-anak masih ingat materi kemarin yang kita bahas mengenai materi sholat tarawih. Untuk mengingatkan lagi, coba Mas Dani, ya, Pak Rindra mau bertanya, apa itu sholat tarawih, Mas Dani? Sholat tarawih sholat yang dilakukan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Ya, Pak. Bagus, jawaban yang sangat bagus. Pernah. Coba bagaimana kisahnya? Ya, beliau itu seorang yang menasihati anaknya agar supaya tidak menjadi orang yang sirpa. Ya, bagus, tepat sekali jawabannya. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak, kita akan menyaksikan mengenai biografi dan kisah tentang Luqman Al-Hakim. Akan anak-anak kita cermati ya. Perhatikan ya. Luqman atau sering disebut Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba yang soleh yang merupakan ahli hikmah. Ia tidak pernah menerima wahyu kenabian, tetapi seorang ayah pilihan Allah. Luqman Al-Hakim disebut dalam Al-Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 12 sampai 19. Beliau terkenal karena nasihatnya kepada anaknya. Luqman berasal dari kota Sudan, berkebangsaan Habsyi. Luqman hidup selama 1000 tahun. Luqman Al-Hakim hidup di zaman Nabi Daud. Ia bertubuh pendek dan berhidung mancung. Pekerjaan Luqman adalah sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan pengembala domba. Kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Namun semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu beliau terima dengan ikhlas. Luqman yakin dan sadar bahwa semua terjadi adalah kehendak Allah. Nah, itu mengenai biografi Luqman ya, tentang sejarah Luqman ya. Kenapa Allah mengabadikan nama Luqman Al-Hakim di dalam Al-Qur'an ya. Salah satunya karena dia seorang hamba yang saleh, yang ahli ilmu pengetahuan. Itu mengenai biografi. Kemudian coba anak-anak kita simak mengenai kisah Luqman ketika dia pergi ke pasar bersama anaknya. Suatu hari Luqman Al-Hakim mengajak putranya jalan-jalan di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa membuat semua orang lega dan terima itu sangatlah sulit. Bahkan bisa dibilang sama sekali tidak mungkin terjadi. Apapun yang diperbuat oleh seseorang akan selalu ada yang mempermasalahkan. Selalu saja ada yang tidak setuju. Luqman Al-Hakim menaiki keledai dan menyuruh putranya berjalan menuntun keledai. Kemudian ada sekelompok orang yang aneh melihat pemandangan itu dan segera berkomentar mencaci. Anak kecil itu menuntun keledai.
sedang orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Alangkah congkak dan sombongnya orang tua itu. Luqman Al-Hakim pun berkata, Aku coba dengar apa yang mereka katakan. kini giliran Luqman Al-Hakim yang menuntun keledai dan putranya naik di atasnya. Mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu sekelompok orang. Salah seorang dari mereka pun berkata, Lihatlah, anak kecil menaiki keledai, sementara orang tua itu malah berjalan kaki menuntunnya. Sungguh alangkah buruknya anak-anak itu. Luqman Al-Hakim kemudian berkata kepada putranya, Anakku, dengarlah apa yang mereka katakan. mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kali ini keduanya menaiki keledai mungil itu. Mereka berdua terus berjalan hingga melewati sekelompok orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Salah seorang dari kelompok itu menyindir, Dua orang itu naik keledai, berboncengan, padahal mereka tidak sedang sakit. Mereka mampu berjalan kaki. Betapa mereka tak tahu kasihan pada hewan itu. Luqman Al-Hakim kembali menasehati putranya. Lihatlah apa yang mereka katakan, wahai putraku. Tanpa menghiraukan caci maki orang-orang itu, Luqman dan putranya kembali melanjutkan perjalanan. Terakhir kali mereka berjalan kaki bersama sambil menuntun keledai. Melihat hal itu, seseorang berkata sambil mencela, Subhanallah. Lihat, dua orang itu menuntun keledai bersama. Padahal keledai itu sehat dan kuat. Kenapa mereka tidak menaikinya saja? Betapa bodohnya mereka. Dengarkanlah apa yang mereka katakan. Bukankah telah aku katakan padamu? Lakukan apa yang bermanfaat bagimu dan hiraukan orang lain. Aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini. kata Luqman Al-Hakim mengakhiri perjalanan bersama putranya. Ya, udah disimak ya anak-anak mengenai kisah keteladanan Luqman tadi. Coba mungkin ada yang bisa menangkap apa pesan-pesan dari Luqman Hakim tadi? Salah satu menjawab mungkin. Saya, Pak. Ya, Mbak Agustin. Menurut saya, lakukan apa yang menurut kita baik. Jadi jangan mendengarkan apa kata orang lain. Belum tentu yang orang lain pikir itu baik juga buat kita. Ya. Seperti itu, Bang. Ya, dari kisah tadi dapat kita ambil keteladanan. Di antaranya adalah apa? Memiliki prinsip yang kuat dalam melakukan suatu perbuatan. Kedua, konsisten dan memegang teguh perkataan. Ketiga, tidak mudah terpengaruh oleh siapapun dan apapun. Keempat, fokus pada cara memperbaiki diri ketimbang mencari kesalahan orang lain. Nah, ini yang sering terjadi ya anak-anak. Kita lebih sering mencari kesalahan orang lain daripada kesalahan diri kita. Ini sering sekali terjadi. Kemudian, setiap tindakan dan ucapan selalu berdasar pertimbangan baik dan buruk. Yang keenam, pilihan hidup yang jelas dan terarah. Ketujuh, semua yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah Ta'ala. Nah, itu dari kisah tersebut kita dapat mengambil keteladanannya ya. Anak-anak, dari sini nanti kita bagi untuk tugasnya, kita bagi ke dalam 4 kelompok ya. 4 kelompok, nanti masing-masing kelompok seperti yang Pak Ridra sampaikan kemarin untuk membuat mind map, ya kan?
Alat-alatnya sudah dibawa semuanya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lengkap semua Sudah, ya? Pak. Ya. Sudah. Jadi, silakan dari kisah Luqman tadi dan biografinya kalian buat manage bersama kelompok kalian, ya kan? Biasanya diantaranya seperti ini. Ya, Luqman merupakan manusia biasa, namun Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran karena ucapannya yang penuh hikmah. Ya. Tuliskanlah secara singkat mengenai Luqman tersebut. Kemudian, setelah menyaksikan video kisah tentang Luqman dan keledanya, sebutkanlah keteladanan apa saja yang didapat kisah tersebut. Kelompok 1 ada Ahmad Faidani, Siti Matoya, Kiro. Kelompok 2 ada Wase Sugiono, Hanum, Farida bersama kelompoknya untuk membuat mapping tersebut. Waktunya 10 menit anak-anak. Silakan. Ya. Ya, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya. Luqman seorang hamba yang soleh. Ia merupakan ahli hikmah. Beliau berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan pengembala domba. Keteladanan yang didapat tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. Fokus memperbaiki diri ketimbang mencari kesalahan orang lain. Oh iya, bagus sekali jawaban Mbak Siti Matoya. Kasih tepuk tangan dulu semuanya teman-teman. Nah, anak-anak, coba dari pelajaran tadi, Pak Rindra pengen salah satu kalian maju ke depan. Coba Mas Imam, coba maju Mas Imam. Ya. Ya, coba ya, Pak Rindra akan menjatuhkan ballpoint ini. Coba ditangkap ya. Ya. Alhamdulillah ketangkap, Pak. Kenapa kok bisa ketangkap Mas Imam Satria? Ini karena saya sigap untuk menangkapnya, Pak. Ya, Saya sudah persiapan. Selain sikap apa? Karena saya sudah persiapan dulu, Pak. Nah, kalau persiapan, tapi kalau disambil ngobrol, bisa menangkap enggak, Mas? Enggak bisa, Ya. Pak. Nah, karena apa? Karena tidak fokus. Seperti tadi, kisah Luqman tadi ya, ketika kita tidak fokus, ya kita pasti tidak akan sampai tujuan. Ya. Nah, sampai itu kita harus punya prinsip hidup anak-anak, ya, agar cita-cita kita tercapai. Nah, seperti ada manjada wajada, ya kan? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Nah, ada juga pesan dari Presiden Soekarno ya, pernah berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau engkau jatuh, engkau masih berada di bintang. Bisa melihat bintang. Ya, Pak. Demikian anak-anak untuk pertemuan hari ini. Sampai di rumah, tolong dipelajari lagi dan disiapkan untuk materi pada pertemuan berikutnya. Ya, kita masih membahas mengenai kisah Luqman Al-Hakim. Nah, anak-anak, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Silahkan Mas Dani memimpin doa. Oke. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Amin, Pak. Sebelum Bapak tutup dengan salam, Bapak akan berpantun terlebih dahulu, ya kan? Dari dahan sampai akar, pohon kelapa jadi rebutan. Bila tak tahan lelahnya belajar, kan menanggung perihnya kebodohan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.